positif cuma sekian, kemudian Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, terima kasih sudah menunggu. Kita langsung memberi kesempatan kepada Pak Mendagri untuk menyampaikan hal-hal yang sudah tadi dibahas bersama kami, arahan-arahannya kepada Pak Mendagri. Kami silakan. baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan media sekalian, tadi siang, tadi pagi saya bertemu ke Pangkal, kemudian melakukan rapat bersama tentang penanganan pandemi COVID-19 bersama Bapak Gubernur serta Forkompinda, ada Pak Kapolda, ada Pak yang mewakili Pak Danrem, Asrem, yang mewakili Kajati dan Lanut. Kemudian kami lanjutkan ke Belitung. Ada 2 kabupaten di sini sama-sama Forkompinda. Ada beberapa hal yang kita diskusikan. Yang pertama kan saya ingin mendengar langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Pemprov maupun kabupaten kota dalam penanganan pandemi COVID. Dalam konteks saya bukan hanya sebagai Menteri Negeri yang memang tugas utamanya adalah pembinaan dan pengawasan supervisi pemerintahan daerah, tapi juga saya adalah anggota Dewan Pengarah pada komite mengenai penanganan COVID dan kemudian ekonomi nasional. Kemudian juga mungkin rekan-rekan ketahui bahwa rejim yang digunakan dalam rangka penanganan penegakan PPKM level darurat maupun yang mikro itulah rejim Undang-Undang Pemerintahan Daerah nomor 23 2012, sehingga instruksi dari pemerintah pusat dikeluarkan melalui instruksi Mendagri yang kami susun. Nah, rekan-rekan sekalian, kami datang ke Bangka Belitung. Kita melihat bahwa saya khawatir data yang menginput, karena kasus di Bali yang kita temukan data-data yang sudah lama, data-data yang 3 minggu sebelumnya, 4 minggu sebelumnya dimasukin di minggu ini, padahal minggu ini harusnya data minggu ini juga, karena kita menentukan level itu mingguan, dasarkan data-data tadi, positif, bornya bagaimana, angka kematian bagaimana. Nah ini terus ya, jadi rekan-rekan, data ini yang perlu diperbaiki. Saya sampaikan tadi, data yang kira-kira lewat 21 hari udah suruh cleansing aja semua, cleansing data 21 hari. Kalau penyakit ini penyakit inkubasinya 14 hari, kalau 21 hari itu cuma 2 kemungkinan saja, orangnya sudah sembuh sehat, antibodinya sudah keluar, atau wafat. Udah jarang sekali terjadinya long COVID terus menerus dalam waktu yang panjang. Itu prevalensinya sangat kecil, dan saya nggak punya waktu menjelaskan lebih detail secara teknis mengenai itu, tapi dalam saya jelaskan. Nah ini cleansing data, sehingga dari cleansing data itu bukan memanipulasi data, tidak, real data minggu itu yang dilaporkan, real data minggu ini juga, positif, kematian, bor minggu itu juga, sehingga kita dari pusat bisa menentukan level berdasarkan data minggu itu. Jangan data yang merupakan akumulasi dari 2, 3, 4 minggu, 5 minggu sebelumnya. Akhirnya terjadi soal peningkatan. Begitu peningkatan otomatis dikasih level merah. Begitu level merah, maka diterapkanlah pengetatan. Sekolah harus daring, working from home 100%, padahal mungkin biasa-biasa aja. Nah ini. Nah kemudian yang berikutnya lagi adalah mengenai masalah. Tadi kita bicara mengenai masalah vaksinasi. Ini nggak banyak
Belitung Timur 100.000, 20.000 penduduk, 2/3 populasi 90-an ribu, 180 juta diperlukan. Kemudian yang di Belitung 150-an ribu, butuh 100.000 lebih, 2/3 populasi minimal untuk mencapai herd immunity, kali 2 dosis 200.000. Nah ini kami dari diskusi dengan Bapak Gubernur, ini memerlukan vaksinasi harus dipercepat. Vaksinasi dipercepat, meskipun upaya-upaya menekan kerumunan terus lanjut, vaksinasi harus dipercepat. Ini game changer yang paling mudah. Oleh karena itu, vaksinasi harus dipercepat. Ini game changer yang paling mudah. Oleh karena itu, tadi dari diskusi harus direkap kebutuhannya beberapa sektor yang ekonominya tumbuh. Pertanian, perkebunan, pertambangan, perikanan, IT, itu yang tumbuh. Nah, di sini pertambangan otomatis di pusat riset timah terbesar di dunia. Kalau ini bekerja bisa maksimal, otomatis ini akan bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi, mendongkrak ekspor, pertanian, perkebunan. Di sini juga memiliki potensi yang besar. Kalau ini bisa bekerja semua maksimal karena semua orang divaksinasi, maka otomatis produksi akan meningkat. Kalau produksi meningkat, ya akan menyumbang pertumbuhan ekonomi. Perikanan apalagi, kita tahu yang berat memang masalah turisme. Karena turisme itu biasanya yang mengendaki mau datang ke tempat yang betul-betul aman, apalagi turis asing. Itu dulu yang mungkin kita dorong, sehingga dari pemerintah pusat berkeyakinan bahwa Bangka Belitung masuk skala prioritas. Nah ini saya akan dukung untuk itu. Saya kira itu rekan-rekan sekalian. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen channel ini.